Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Mesbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kembali kami boleh merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami agar kami makin mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tentunya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Menyembuhkan Luka Hati. Banyak dari kita yang seringkali dan bahkan pernah mengalami luka, baik di tangan, baik di kaki. Bahkan saya sendiri pernah mengalami luka karena kesiram air panas. Dan ketika luka itu belum sembuh, saya kopek-kopek, waduh semakin sakit dan bahkan berdarah. Yang akibatnya ketika luka itu sembuh, menimbulkan bekas di kaki saya. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana menyembuhkan luka hati. Menyembuhkan luka hati sama juga dengan ketika kita menyembuhkan luka di kulit kita. Tapi ini di hati, agak beda sedikit ya. Ada perbedaan. Kalau yang pertama, ketika kita sakit, ketika kita luka di tangan kita harus mendiamkan luka itu sampai kering dan luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Dan luka hati pun juga sama. Yang pertama yang saya catat yaitu ketika kita mau menyembuhkan luka hati, yang pertama kita diam. Kita jangan bergosip-gosip, kita nggak usah menceritakan kejelekan orang itu, kita nggak usah menceritakan orang si A menyakiti kita nggak usah menceritakan si B yang menyakiti kita. Karena dengan kita bergosip, dengan kita menceritakan kesalahan orang lain, luka hati kita itu semakin dalam dan nanti akan menimbulkan bekas yang susah disembuhkan. Karena itu saya mencatat di sini yaitu kita harus diam. Yang pertama, untuk menyembuhkan luka hati kita harus diam. Di dalam firman Tuhan di Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita tenang, kita diam, percaya, di situ kita akan mendapat kekuatan, di situ kita akan disembuhkan luka hati kita. Yang kedua, ampuni dan doakan. Ampuni dan doakan orang yang menyakiti kita. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa. Karena itu saya catat di sini yang kedua adalah berdoa, ampuni dan berdoa untuk orang yang mengasihi kita. Biarlah melalui kita berdoa, kita mengampuni, luka hati kita makin hari akan sembuh karena Tuhan yang menolong kita. Dan di situ kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita karena kita bisa mengampuni dan berdoa buat musuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya bahwa firman Tuhan itu adalah senjata yang ampuh yang akan menyembuhkan luka hati kita. Jadi tetap tenang, tetap diam, dan yang kedua ampuni dan berdoa buat musuh yang menyakiti kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini membuat kami semakin hari semakin mengerti cara Tuhan yang luar biasa untuk menyembuhkan luka hati kami. Dan kalau saat ini Tuhan, banyak dari kami yang mengalami luka hati, Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah setiap kami, agar kami dapat tinggal tenang dan berdoa, dan kami dapat berdoa mengampuni musuh kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi alat-Mu. Kami akan mempermuliakan Tuhan dalam sikap hidup kami, dalam nama Yesus, amin.